Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berada di Masjid Umar bin Khattab Simpang 4 dan para pemirsa Najia TV dimanapun Anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini adalah merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayah, memberikan kepada kita taufiknya untuk dapat bersama kita duduk melanjutkan pembahasan kita tafsir juz amma. Yang mana di kesempatan ini insyaallah ta'ala akan kita pelajari bersama, yakni tafsir surah Al-Humazah. Para ulama sepakat bahwasanya surat Al-Humazah adalah surat Makkiyah. Artinya bahwa surat ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Inti pembahasan dari surat Al-Humazah ini adalah berkenaan dengan cercaan dan ancaman bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Ya, ancaman bagi orang-orang yang suka apa? Mengumpat dan mencela. Oleh karenanya kita dapati surat ini diawali dengan kata wail. Apa artinya wail? Celaka. Dan di dalam Al-Quran, siapa yang tahu Bu? Ada berapa surat yang diawali dengan kata wail? Ada bisa menjawab Bu? Surat yang diawali dengan kata wail. Hanya ada 2 surat Bu. Dan 2 surat ini terdapat di juz 30, juz amma. Ya, ini surat apa Bu? Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Dan yang kedua adalah yang kita pelajari ini, wailul likulli humazatil lumazah. 6. Kalau di surat Al-Mutaffifin itu adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan hak manusia yang berkenaan dengan harta. Menimbang harta orang lain, maka mereka akan mengurangi takarannya. Ya, ketika mereka menimbang, mereka mengurangi timbangan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah di surah Al-Humazah yang akan kita pelajari adalah celaan terhadap orang-orang yang mengumpat, ya, dan mencela. Ya, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kehormatan seseorang, berkaitan dengan harga diri orang lain. Ya. Menzolimi orang lain berkenaan dengan harta ataupun berkenaan dengan harga dirinya, kehormatannya. Ini semuanya bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sepele dalam agama kita. Nabi SAW bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum. Sesungguhnya dima'akum, darah kalian, wa amwalakum, harta benda kalian, wa a'radakum, kehormatan kalian, bainakum, ya, di antara kalian, haramun alaikum, haram atas kalian. Pembunuhan,
pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga merampas harta orang lain. Demikian juga mencela orang lain. Nah, oleh karenanya hendaklah kita berhati-hati menjaga lisan kita, tidak mudah mencela orang lain ataupun menjatuhkan harga diri orang lain tanpa hak, karena diancam oleh Allah SWT dengan kecelakaan. Sebelum kita mulai, akan kita sebutkan di antara penjelasan ulama tentang hubungan antara surat Al-Humazah dengan surat yang sebelumnya. Apa surat yang sebelumnya? Apa surat sebelumnya, Bu? At-Takasur. Nah, kalau yang menjawab At-Takasur berarti pekan lalu absen. Nah. Iya, Bu. Al-Humazah sebelumnya apa, Bu? Al-Asr. Sebelum Al-Asr yakni At-Takasur. Nah, jadi surat yang sebelumnya yang kita pelajari di kesempatan yang lalu adalah surat Al-Asr. Apa hubungannya antara surat Al-Humazah dengan surat Al-Asr? Pada surat Al-Asr membahas tentang kerugian. Kerugian yang dialami oleh manusia. Yang tidak merugi ada 4. Siapa, Bu? Yang memiliki 4 sifat. yakni orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Nah, ini pembahasan yang telah kita pelajari di surah Al-Asr. Ya, manusia itu pada dasarnya mengalami kerugian. Yang tidak rugi adalah 4 sifat yang telah disebutkan tadi. Ya, memiliki 4 sifat tadi. Adapun surat Al-Humazah membahas tentang di antara kerugian tersebut, ya, di antara kerugian tersebut adalah orang-orang yang terjerumus pada perbuatan mengumpat dan mencela. Seharusnya ketika ada seseorang kita lihat ada kekurangan pada dirinya, apa yang kita lakukan? Kita menasehatinya. Menasehatinya dengan baik. Ada kekurangan di orang lain, kita sempurnakan kekurangan tersebut dengan apa? Memberikan nasihat. Ya. Bukan malah mencelanya, bukan malah mengumpatnya. Jadi di surah Al-Humazah ini membahas tentang kerugian bagi orang yang suka mengumpat lagi mencela. Maka kita masuk pada surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, celakalah. Bagi siapa? Likulli humazatil lumazah, bagi setiap pengumpat dan pencela. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ya. 6. Apa makna dari wail? Wail itu adalah celaan. Ya. Kata celaan. Dan ini adalah merupakan ancaman. Wail ini adalah kata yang merupakan kata ancaman. Dan yang kedua sekaligus mengandung doa yang buruk untuk orang yang diancam. Ya, jadi ini adalah wail ini adalah merupakan sebagai peringatan, ya, kata ancaman
Dan sekaligus di dalam kata wail ini terdapat doa, ya, doa keburukan bagi orang yang diberikan celaan dengan kata wail. Ya, ini makna dari wail. 6. Adapun kata humazah dan lumazah, di antara para ulama mengatakan bahwa kalau humazah itu berkaitan dengan ghibah. Kalau humazah berkaitan dengan apa? Ghibah. Ini menyebutkan kejelekan orang lain ketika orang tersebut tidak ada. Ini namanya apa? Ghibah. Keburukan, kejelekan seseorang disebut-sebut, sedangkan orang yang disebut tadi tidak ada. Ini namanya sedang menggibah. Ini yang dimaksud dengan humazah, berkaitan dengan gibah. Maka celakalah bagi orang yang apa, yang menggibah. Adapun lumazah berkaitan dengan celaan langsung di hadapan orang lain. Orangnya ada. Ini namanya apa? Lumazah. Dan kedua-duanya dicela. Ya, kedua-duanya dicela. Orang yang menyebutkan kejelekan-kejelekan, ya, dengan maksud ini mencela, mengumpat seseorang, apakah ada orangnya maupun tidak ada orangnya, ancamannya apa, Bu? Wail, celakalah dia. Ya, ini peringatan agar tidak berbuat demikian. Apa perbedaannya, Bu? Humazah dengan lumazah? Ya, kalau humazah ini berkaitan dengan ghibah, ya, orangnya ada. Tapi kalau lumazah, celaan langsung di hadapan orangnya, itu namanya apa? Itu namanya lumazah. Kemudian pendapat yang lain yang membedakan antara humazah dan lumazah, kalau humazah itu mencela orang lain dengan menggunakan anggota tubuh. Seperti apa, Bu? Mencela orang lain dengan mencela dengan mencibir, dengan bibirnya, atau dengan pandangan sinis, pandangan matanya. Berarti dia mencela dengan apa, Bu? Dengan anggota tubuhnya, ya, dengan bibirnya, dengan matanya. Ini namanya apa? Humazah, berkaitan dengan humazah. Adapun lumazah, mencela orang lain dengan menggunakan lisan. Ini cela, pandia waang. Atau apa lagi dia bilang? Lihat tuh, dia punya otak. Ini menggunakan apa, Bu? Pencelaan dengan apa? Dengan lisan. Ini lumazah. Tapi kalau humazah dengan isyarat anggota tubuh, dengan apa? Dengan mulutnya, bibirnya dipencong-pencong, dimiring-miring gitu. Dan apa namanya? Ngejek seseorang. Ada model itu, Bu? Mana, Bu? Angkat tangan, Bu. Ada di sini. Ada yang suka mulutnya tuh pencong-pencong tuh, Bu. Nah, pencong kiri, pencong kanan, Bu, ya. Ada? Ya, atau isyarat dengan isyarat mata, ya. Dia kasih kode sama kawannya, ha tuh, ha. Nah. Ya. Kalau dengan isyarat namanya apa tadi, Bu? Mencela dengan isyarat anggota tubuh namanya apa? Humazah. Kalau dengan lisan, lumazah. Bisa dipahami, Bu? Baik. Kalau yang tadi adalah berkaitan dengan ada orang atau tidak, ya, yang dicela tadi di hadapannya. Kalau yang kedua adalah berkaitan dengan apa yang dia gunakan untuk sebagai apa namanya alat untuk mencela tadi. Apakah dengan isyarat tubuh ataukah dengan lisannya. Ya, ini menjatuhkan kehormatan lain, ya, dalam hal ini sesama kaum muslimin tanpa hak
Kata para ulama, ini menunjukkan kesombongan dirinya. Seseorang yang mencela orang lain, ya, menjatuhkan kehormatan orang lain, saudara muslimnya dengan tanpa hak, ini merupakan pertanda bahwa dia adalah orang yang sombong. Kenapa, Bu? Karena tidaklah seseorang itu merendahkan orang lain tanpa hak kecuali karena dia merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih tinggi. Maka dia akan mudah untuk mencela orang lain. Dia mudah untuk menjatuhkan orang lain. Dia mudah untuk menghina ya orang lain. Ya. Ada indikasi kesombongan pada dirinya. Dan Nabi SAW bersabda, Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Yang disebut dengan orang sombong atau kesombongan itu adalah yang bagaimana, Bu? Batarul haqq, menolak kebenaran. Artinya dia sombong. Ada orang menolak kebenaran, ya jelas-jelas dia tahu itu adalah benar, namun dia tolak, berarti dia apa, Bu? Sombong. Wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Ya, dia merendahkan orang lain. Ghamtun nas, ini adalah merupakan al-kibr kata Rasulullah SAW, kesombongan. Naam. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang kedua apa? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi, yang jama'a, mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Malan, harta. Wa 'addadah. Wa dan 'addadahu, menghitung-hitungnya. Menghitung-hitung harta. Ya. Di antara sifat buruknya orang yang suka mencela ini, Allah sebutkan, dia suka apa? Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Bukan hanya sekadar menghitungnya, tapi di sini Allah gunakan kata addada. Itu kalau dalam bahasa Arab ala wazni fa'ala. Di antara makna fa'ala di situ adalah memberikan faedah mubalaghah. Kalau bahasa Indonesianya itu namanya hiperbola. Bukan sekedar menghitung, tapi menghitung-hitungnya. Ya. Dia sibuk menghitung-hitung, ya, harta kekayaan yang dia miliki. Secara detail, secara terperinci dia hitung terus. Ya. Habis waktunya hanya untuk itu. Tersibukkan dengan menghitung-hitung hartanya. Iya. Jadi ketika seseorang mengumpulkan harta yang banyak, maka berhati-hatilah jangan sampai ini berakibat pada kesombongan. Apalagi kalau imannya lemah. Ya, apalagi kalau imannya lemah. Karena dengan kesombongan itulah dia akan merendahkan orang yang tidak punya harta. Ya, dia rendahkan, kemudian dia cela dan mengumpatnya, seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab yang mencela kaum muslimin yang miskin. Ya, mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang kaya, mereka sombong. Maka mereka mengumpat dan mencela kaum muslimin yang miskin. Ya. Di ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu, dia mengira, karena kejahilannya, dia mengira anna, bahwasanya malahu, hartanya, akhladah, bisa mengekalkannya. Ya, dia mengira bahwa hartanya
dapat mengekalkannya. Ya. Karena angan-angan tertingginya adalah dia dapat terus mengumpulkan harta. Seakan-akan dia akan tetap terus hidup di dunia. Demikianlah orang-orang yang tidak beriman akan adanya hari akhirat. Yang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Ya. Puncak dari angan-angannya dia akan tetap terus hidup di dunia. Ya, puncak dari angan-angannya apa, Bu? Dia tetap hidup di dunia. Oleh karenanya dia sibuk terus mencari hartanya. Karena memang dia tidak beriman akan adanya hari akhirat. Maka orang yang seperti ini, orang yang jahil ini, dia tidak beriman dengan akan adanya hari akhir. Dia sangka bahwa harta yang dia kumpulkan ini dapat mengekalkannya di dunia. Seakan-akan dia akan hidup abadi di dunia. Kalau orang kafir ya memang dia tidak percaya akan adanya apa, Bu? Hari akhirat. Tidak beriman adanya hari kebangkitan. Kemudian Allah katakan apa? Di ayat berikutnya, ayat yang ke-4. Kalla. Sekali-kali tidak. La yunbadanna fil hutamah. Pasti dia akan dilemparkan kemana, Bu? Ke dalam hutamah. Hutamah apa itu, Bu? Apa yang dimaksud dengan hutamah? Ini adalah nama neraka. Dia akan dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Sekali-kali tidak. Wallahi, demi Allah, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Allah membantah anggapan mereka bahwasanya mereka akan kekal di dunia. Ya. Allah bantah keyakinan mereka bahwasanya tidak ada hari kiamat, bahwasanya tidak ada hari berbangkit. Sungguh benar-benar akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Berarti ada pembalasan. Kapan pembalasan tersebut? Di akhirat kelak. Berarti tidak ada kehidupan di dunia yang abadi. Naam. Kemudian wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka, dan tahukah kamu mal hutamah, apa neraka hutamah itu? Kalau sebelumnya kita pernah belajar ada nama neraka, apa namanya? Hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Masih ingat, Bu? Apa artinya fa ummuhu hawiyah? Ya, taib. Barakallahu fiik. Fa ummuhu, apa artinya ummun? Ibunya. Ibunya adalah neraka hawiyah. Berarti dia akan terus bersama neraka hawiyah. Dia berada terus seperti seorang ibu yang senantiasa menjaga bayinya, bersama dengan bayinya. Fa ummuhu hawiyah. Ada nama neraka hawiyah. Nah, sudah kita pelajari ya di surat apa, Bu? Al-Qariyah. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Nah, sekarang ada namanya al-hutamah. Ya.
Kalau neraka hawiyah disebut hawiyah kenapa Bu? Masih ingat? Karena begitu dalamnya neraka tidak diketahui berapa lama itu kalau dilempar ke dalam neraka, jauhnya berapa tidak diketahui. Berapa lama supaya sampai ke dasarnya itu dengan kondisi kepala ke bawah, ya, jatuh ke dalam. Begitu dalamnya, ya, tidak diketahui berapa lamanya dia akan sampai ke dasarnya, hawiyah. Nah, sekarang adalah al-hutamah. Jadi al-hutamah itu adalah salah satu di antara nama-nama neraka. Dan kata al-hutamah ini hanya ada dalam surat al-humazah. Sehingga di antara para ulama menyebutkan surat al-hutamah. Al-humazah ini disebut juga dengan surat apa? Al-hutamah. Kenapa? Karena tidak ada lagi kata yang lain. Ya, tidak ada di surat yang lain akan ditemukan kata al-hutamah, hanya ada di surat al-humazah. Sehingga kalau dikatakan surat al-hutamah berarti surat al-humazah. Al-hutamah itu berasal dari kata tahtim. Itu artinya adalah menghancurkan. Ya, berasal dari kata tahtim. Artinya apa? Menghancurkan. Disifati dengan hutamah karena api neraka, kalau apinya mengenai penghuni neraka, membakar penghuni neraka, maka bisa dipastikan tidak akan ada yang tersisa dari anggota tubuh penghuni neraka tersebut. Tidak akan ada yang tersisa. Semua akan dibakar sampai organ-organ tubuhnya yang terdalam. Makanya di neraka dikatakan sebagai apa, Bu? Hutamah, menghancurkan. Ya, membakar, menghancurkan sampai apa, Bu? Ke organ-organ tubuh bagian yang terdalam, semuanya hancur. Maka disebut dengan al-hutamah. Naam. Kemudian narullahil muqadah. Neraka hutamah itu api Allah yang dinyalakan. Api Allah yang dinyalakan. Al-muqadah artinya apa, Bu? Yang dinyalakan. Nar artinya api. Narullah, apinya Allah. Al-muqadah, yang dinyalakan. Allah mengatakan narullah, api Allah. Api ini disandarkan kepada Allah. Maka ini menunjukkan bahwa api tersebut bukanlah api yang biasa. Akan tetapi api yang sangat memusnahkan, yang sangat mengerikan. Karena yang menyiapkan api tersebut siapa? Allah yang menyiapkannya. Maka disandarkan kepada Allah. Narullah, api Allah. Menunjukkan akan keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bagaimana api tersebut membakar? Ayat berikutnya, ayat yang keberapa? Yang ketujuh. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati, yang
Yang mana api tersebut tattali'u 'alal afidah, membakar sampai hati. Ya, Allah menyebutkan bagaimana api tersebut menghancurkan. Api tersebut membakar sampai ke hati dan jantung. Ya. Jadi neraka tidak hanya membakar bagian luar saja, tetapi langsung membakar sekaligus bagian dalamnya. Ya, kalau kita di dunia, kalau kita membakar sesuatu, biasanya terbakar terlebih dahulu yang mana, Bu? Kalau bakar ikan, mana yang dibakar kena dulu, Bu? Ya, bagian luarnya. Bakar jagung, nah, bagian luarnya, Bu, ya. Itu api dunia. Dia akan membakar bagian luar terlebih dahulu, baru lama-lama kemudian membakar bagian yang dalam. Tapi kalau api neraka tidak. Api neraka langsung yang dibakar apa, Bu? Langsung bagian dalamnya pun juga ikut terbakar. Sampai di sini Allah sebutkan apa? Ke hati dan jantungnya ikut terbakar. Ini bagian yang lembut, Bu. Hati, jantung itu bagian yang lembut. Ini menunjukkan betapa perihnya, betapa tersiksanya terbakar oleh api neraka. Ini menunjukkan apa? Tattali'u 'alal afidah, menunjukkan kepedihan yang mereka rasakan benar-benar pada puncak kepedihan. Nasallallahu salama wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Dan di antara penjelasan para ulama, Allah membakar jantungnya. Kenapa? Karena ketika di dunia dia sombong, ada kesombongan di dalam dirinya, dan kesombongan itu letaknya di hati. Dia sombong, maka Allah akan bakar hatinya tersebut. Allah bakar jantungnya, yang dengannya dia sombong, yang membuatnya apa? Dia mencela, mengumpat orang lain. Maka balasannya, ya, organ tubuh yang dengannya dia sombong tersebut, letak kesombongannya tersebut, Allah bakar. Allah sifati nerakanya dengan apa? Hutamah. Yang memusnahkan tidak hanya bagian luarnya saja, langsung ke bagian dalamnya, langsung ke hati dan jantungnya. Kemudian ayat berikutnya, innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu muqsadah, ditutup rapat. Muqsadah itu artinya ditutup rapat. Alaihim, atas mereka. Maksudnya apa, Bu? Innaha alaihim muqsadah, sungguh neraka itu, ya, ditutup rapat atas diri mereka. Allah menutup rapat neraka sehingga mereka tidak akan mungkin bisa keluar dari neraka. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari neraka. Walahum adzabum muqim, dan mereka mendapat azab yang kekal. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 37. Mereka ingin keluar dari neraka, namun mereka tidak dapat keluar.
Kenapa? Innaha alaihim mu'sadah. Neraka itu tertutup bagi mereka. Tidak bisa mereka keluar dari neraka itu. Kemudian ayat yang terakhir, fi amadim mumaddadah, dan mereka itu fi amad mumaddadah, mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Mereka itu apa, Bu? Diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ya, di antara penjelasan para ulama yang dimaksud dengan fi amadi mumaddada, neraka jahanam akan ditutup, kemudian Allah akan mendatangkan tiang-tiang yang panjang untuk menutup neraka, ya, supaya neraka tersebut semakin sulit untuk terbuka. Ya, di antara pendapat para ulama, neraka jahanam ditutup. Ya, setelah neraka jahanam itu ditutup, maka kemudian Allah mendatangkan tiang-tiang yang panjang untuk apa? Untuk menutup neraka. Supaya neraka tersebut seakan-akan semakin sulit untuk terbuka. Dan pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan fi amadi mumaddadah, tafsiran yang kedua, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka jahanam akan dibakar dalam keadaan dililit dengan besi panjang di tangan dan kaki mereka. Ya, orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka jahanam, mereka akan dibakar dalam keadaan bagaimana? Dililit dengan besi panjang. Ya, besi panjang itu di mana? Dililitkan kepada tangan dan kaki mereka. Ini yang dimaksud dengan fi amadim mumaddadah. Selesai pembahasan kita dari surat Al-Humazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali ke awal, kita akan mengevaluasi apa makna dari wail? Celah. Wail. Wailun, Bu. Celaan. Wail, celakalah. Wail itu artinya celakalah. Kata wail ini adalah merupakan kata celaan yang merupakan ancaman. Dan sekaligus di dalamnya mengandung apa, Bu? Doa. Ya. Doa keburukan bagi orang yang mendapatkan celaan dengan kata wail ini, celakalah. Ya, dia didoakan agar apa, Bu? Agar celaka. Jadi kata wail ini adalah merupakan ancaman agar kita tidak menjadi orang yang suka mencela, yang suka mengumpat. Ini ancaman, peringatan. Dan orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela, baginya adalah wail. Dia mendapatkan doa berupa apa, Bu? Kecelakaan. Wail. Siapa yang dimaksud dengan celaka pada surat hari ini yang kita pelajari? Humazatil lumazah. Ya, kalau diterjemahkan yakni pengumpat dan pencela. Silakan, ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan antara humazah dan lumazah?
Silakan satu-satu Bu. Ada 2 tafsirannya tadi Bu ya. Ada mic-nya Bu? Mic-nya ada? Ada. Mohon Bu dipakai Bu supaya sejelas. Enggak ada? Tadi katanya ada mic. Enggak ada. Baik Bu, silakan Bu. Satu Bu, satu yang apa namanya? Silakan juru bicaranya satu aja Bu ya. Ya, satu. Humazah. Berkaitan dengan ghibah ya. Celaan itu langsung di hadapan orangnya. Tapi kalau humazah, celaan itu pada orang yang tidak sedang berada di hadapannya. Jadi humazah itu sama dengan ghibah. Tapi kalau lumazah itu celaan langsung di hadapan orangnya. Taib, barakallahu fiik. Kemudian pendapat yang lain berkenaan dengan perbedaan antara humazah dan lumazah. Kalau humazah menggunakan isyarat anggota tubuh. Ya, itu apa? Humazah atau lumazah? Humazah. Baik. Kalau lumazah mencela dengan lisan ya, dengan kata-kata. Ya, itu lumazah. 6. Orang yang mencela ada indikasi kesombongan pada dirinya. Kenapa Bu? Satu-satu Bu, siapa yang menjawab Bu? Karena dia merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, sehingga kemudian dia mencela orang lain tersebut ya, yang dianggapnya rendah. Taib. Dia merasa dirinya lebih hebat. Ya, orang lain dianggapnya payah. Ya. Maka ada kesombongan dalam dirinya sehingga kemudian dia mencela orang lain. Taib. Barakallahu fiik. Definisi kesombongan menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kesombongan itu? Taib, batarul haqq, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas, meremehkan manusia. 6. Siapa yang bisa menjelaskan alladzi jama'a malan wa 'addadah? Di antara sifat orang yang yang diancam dengan kecelakaan tadi, yang didoakan dengan kecelakaan bagi pencela dan pengumpat, bagaimana sifatnya? Dia gemar, suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya secara detail, secara terperinci. Ya, sibuk dia dengan menghitung-hitung hartanya. Ya, akan tetapi dia tidak memperhitungkannya untuk akhiratnya, hanya untuk dunianya saja. Taib. Di dalam ayat yang kedua Allah menyebutkan addadah. Addadah. Apa artinya dari kata addadah? Menghitung-hitungnya. Apa yang dihitungnya? Ya, harta. Taib. Kemudian yahsabu, dia mengira, dia menyangka annama lahu akhladah, bahwasanya hartanya tersebut mengekalkannya. Apa ada yang bisa menjelaskan? Sekali lagi Bu, yang di depannya apa? Diulangi yang depannya. Barakallahu fiik. 6. Yahsabu, dia mengira dengan kejahilannya tersebut ya. Karena dia jahil, dia mengira bahwasanya hartanya tersebut akan mengekalkannya. Puncak dari angan-angannya apa Bu? Untuk bisa hidup selama-lamanya. Sehingga dia terus mengumpulkan hartanya. Ya. Karena memang puncak dari angan-angannya adalah memang dia ingin hidup kekal.
Karena dia memang tidak beriman dengan akan adanya hari akhirat. Nah, baik. Yang keempat, kalla. Sekali-kali tidak. Allah bantah. Ya. Apa yang Allah tegaskan? La yumbadanna fil hutamah. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Ini menunjukkan apa? Adanya kehidupan akhirat, adanya pembalasan, bahwa hidup di dunia tidak akan abadi. Ada pertanggungjawabannya, akan ada balasan dari setiap perbuatannya. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Apa itu neraka hutamah, Bu? Apa yang dimaksud dengan neraka hutamah itu seperti apa? Secara bahasa, makna dari hutamah adalah bermakna apa, Bu? Menghancurkan, ya, menghancurkan, tahtim, menghancurkan. Jadi seperti apa api neraka itu yang disebut dengan al-hutamah? Bagaimana neraka itu? Siapa, Bu, yang menjawab? Bagaimana sifat dari api neraka tersebut? Dia akan hancur. Taib. Tidak akan tersisa dari anggota tubuhnya sedikit pun, ya, termasuk organ-organnya yang bagian dalam pun juga akan ikut hancur, terbakar. Taib, barakallahu fiik. Nah. Jadi langsung dia membakar di bagian dalamnya, tidak menunggu bagian bakar luar dulu baru lama-lama ke dalam, tidak, tapi langsung membakar yang bagian dalamnya juga langsung ikut terbakar. Narullahil muqadah. Narullah, disandarkan api tersebut nar kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Gimana, Bu? Api yang sangat yang mengerikan. Kenapa? Karena api tersebut disiapkan oleh siapa? Oleh Allah. Al-muqadah, apa artinya al-muqadah? Yang dinyalakan. 6. Kemudian allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati dan jantung. Kemudian di antara penjelasan para ulama, Allah menyebutkan ini membakarnya sampai ke hati dan jantung, ini menunjukkan akan hal apa, Bu? Menunjukkan tentang apa, Bu? Tentang beratnya, dahsyatnya azab yang akan dialaminya. Ini kepedihan yang benar-benar pada puncaknya. Taib, innaha alaihim mu'sadah. Neraka tersebut ditutup rapat. Bisa keluar tidak, Bu? Nah, fi amadim mumaddadah. Ada dua tafsiran tadi yang telah kita sebutkan. Tafsiran yang pertama, setelah neraka itu ditutup, kemudian didatangkan tiang-tiang yang panjang untuk menutup neraka itu. Artinya apa, Bu? Semakin tertutup. Ya, seakan-akan dia tidak akan bisa lagi. Ya, semakin sulit untuk dibuka pintu nerakanya. Tafsiran yang kedua, orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka jahanam itu akan dibakar. Bagaimana caranya? Seperti apa kondisinya? Ya, tangan dan kaki mereka dililit dengan besi panjang. Tapi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran yang banyak dari surat Al-Humazah ini, terutama berkenaan dengan lisan kita. Kita harus lebih berhati-hati, jangan kita termasuk orang yang merugi disebabkan karena lisan-lisan yang tidak terjaga. Semoga Allah berikan kita taufik untuk senantiasa kita bertutur kata yang baik, untuk tidak menyakiti orang lain. Tapi semoga Allah jadikan lisan-lisan kita adalah lisan-lisan yang berbarokah, yang bisa mendatangkan
kebaikan dan manfaat yang banyak untuk kita sendiri dan orang lain. Allahumma amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.